Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, untuk materi perkuliahan kita hari ini atau yang selanjutnya, kita akan bahas masalah hukmut tanwin wan nunus sakinah. Yang kemarin kita membahas masalah itu ya, sudah kalian kerjakan. Kemarin dari pemaparan yang dikirim melalui video sudah cukup bagus, namun tentunya perlu kita perbaiki dari sisi mana yang memang perlu kita perbaiki. Baiklah, jadi kita bahas hukum tanwin dan nun sakinah. Hukum tanwin dan nun yang mati tentunya bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama, sebagaimana yang materi yang sudah Bapak share di grup mata kuliah Tahsinul Qur'an wal Kitabah, silahkan itu dibaca ya, dipahami, diteliti. Kemudian nanti kalau sudah kalian baca, Bapak tinggal menguraikan, menerangkan yang pokok-pokok saja ya. Nanti bisa didiskusikan. Jikalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Yang pertama adalah ikhfa. Kita tahu hukum nun dan tanwin dalam bertemu huruf hijaiyah itu ada yang izhar, ikhfa, iqlab, idgham, itu ya. Dan ikhfa hurufnya ada 15, yaitu yang disebutkan oleh Al-Fasiti, sifdathana juda syakhsin qad sama karama dhaliman zid tuqaddum taliban fatara. Shad, fa, dal, fa, nun dan seterusnya, itu adalah huruf-huruf ikhfa. La ikhfa itu artinya berarti samar, adalah sebuah hal antara idhar dan idgham dalam keadaan terbebas dari tasdid dan bacaannya disertai dengan gunnah. Contohnya ghaniyun karim, tanwin bertemu kaf. Wa fathun qarib an sholatihim. Apa itu ikhfa? Al-ikhfa'u halatun bainal idhar wal idgham ariyatun anit tasdid ma'a baqa'il gunnah. Tadi ya, sebuah hal antara idhar dan idgham. Kalau idhar itu kan jelas, idgham itu yang bukan jelas ya, jadi pertengahan antara idhar dan idgham, itulah kemudian disebut ikhfa. Dalam keadaan terbebas dari tasdid dan bacaan disertai dengan gunnah. Ya, agak berdengung tapi bukan gunnah. Nah, sebab dilakukannya ikhfa adalah makhraj nun dengan makhraj huruf ikhfa tidak dekat dan tidak pula jauh, sehingga kita membaca nun atau tanwin dengan ikhfa. Jika kita meneliti ikhfa, kita dapat mengatakan bahwa tanwin dan nun sukun bila dibaca dengan ikhfa maka tidak boleh dilakukan idhar, karena dalam keadaan idhar zat dan sifat huruf akan tetap, sedangkan dalam ikhfa zat tanwin dan nun sakin seutuhnya hilang, yang tinggal hanyalah sifat gunnahnya. Jadi banyak penjelasannya ya. Pada intinya bahwa kalau ikhfa itu ya samar ya, bukan idhar, bukan pula idgham. Tadi ada contoh an sholatihim dan seterusnya. Ghaniyun enggak boleh ghaniyun. Nah, itu namanya ikhfa. Yang berikutnya adalah idhar. Apa itu idhar? Al-idharu huwa al-infisalu taba'udan bainal harfain.
Idhar adalah memisahkan antara dua huruf sambil menjauhkannya, ya, yaitu nun sakin, nun sukun, dan huruf idhar. Itu secara takrif atau pengertian. Contohnya Allahu hayyun khaliqun adlun ghaniyun hadiyah. Nah, ini kan idhar semua ini. Tidak boleh kalau huruf idharnya kemudian dibaca seperti itu. Allahu hayyun khaliqun adlun. Nah, nggak bisa. Karena idhar itu harus memang jelas. Di sini ada penjelasan derajat idhar itu ada 3 ya. Ada ulya, ada wusta, dan ada adna. Ini halaman 27. Apa itu posisi derajatnya itu? Ulya, tinggi berarti ya. Wusta pertengahan, adna rendah ya. Bila yang ulya, bila setelah tanwin atau nun sakinah terdapat huruf hamzah atau ha. Jadi hamzah itu termasuk huruf yang ulya. Ain dan ha itu termasuk wusta pertengahan. Kemudian adna yang paling bawah adalah ghain dan kha. Jadi ada istilah penderajatan dalam huruf idhar. Huruf idhar, hukum idhar, ulama qiraat berittifaq atau sepakat bahwa pada 4 huruf pertama dari huruf idhar, yaitu huruf hamzah, ain, ha. Sementara untuk huruf kha dan ghain, kecuali Imam Ja'far, semua membaca dengan idhar, sehingga hukum membaca dengan idhar adalah wajib karena muttafaqun alaih. Begitu ya. Jadi memang ada khilaf dalam hal masalah qiraat. Tapi ittifaqnya itu yang sepakat semua adalah hamzah, ain, ha. Kemudian iklab, huruf iklab hanyalah 1. Kalau tadi idhar ada 6 ya, yaitu ba apabila tanwin atau nun sakin bertemu dengan huruf, hukumnya dibaca iklab. Apa sih iklab itu? Al iklabu huwa qalbun nunis sakinah awit tanwini miman khalisan wa ikhfa'uha 'indal ba'i bi gunnah. Iklab adalah mengubah nun sakinah, nun mati atau tanwin menjadi mim. Jadi dalam bacaannya itu nun yang sukun itu dirubah menjadi mim. Artinya nun itu masuk kepada mim. Nun sukun atau tanwin itu masuk kepada mim, sehingga tidak terlihat sama sekali bentuk bacaan huruf nun dan mimnya, nun dan tanwinnya, karena semuanya sudah masuk pada mim. Itu iklab. Bahkan miman khalisan, jadi seluruhnya tidak memperlihatkan nun sukunnya atau tanwinnya. Khalisan murni, semuanya masuk kepada mim dan memberikannya ikhfa yang disertai gunnah di sisi ba. Ya, guna adalah suara yang keluar dari pangkal hidung. Contoh sami'um basir, sami'um basir. Kalau dibaca secara apa adanya, secara mufrad itu sami'un basirun. Tapi dalam bacaan iklab sami'um basir. Mim ba'di, kalau dipisah masing-masing berhuruf min dan lafal ba'di bacanya min ba'di. Tapi kalau dibaca iklab mim ba'di, jadi nun sukunya tidak terlihat. Layun badanna, layun badanna, maka dibaca iklab nun sukun bertemu ba, layun badanna. Itu namanya iklab.
Berikutnya idgham ma'al gunnah atau idgham di gunnah. Idgham ma'al gunnah ada 4 yang terkumpul dalam lafal yamnu atau yanmu ya. Apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf tersebut maka dibaca idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Contohnya khairayyarah, khairayyarah, non sukun bertemu ya, fadlan minallah ya. Ada lagi nun sukun bertemu ya, wa may ya'mal, kalau dipisah wa man ya'mal, nun wa man ya'mal. Tapi karena dibaca idgham maka bacanya wa may ya'mal. Sama seperti fadlan minallah, tanwin bertemu mim, bacanya fadlan minallah, fadlan minallah ya. Wa may ya'mal, nunnya seakan-akan masuk kepada huruf idgham itu, nun hilang, tanwinnya hilang, masuk pada huruf idghamnya ya, mim, apalagi nun dan waw. Khairayyarah, kalau lafal secara kosakatanya khairan yarah ya, khairan yarah. Namun ya ini ya, jika nun tanwin terdapat dalam satu kata dengan wawu atau ya, maka hukumnya dibaca idhar. Dalam Al-Quran terdapat 4 kata yang selalu dibaca dengan idhar oleh semua ulama ahli qiraat. Ya, jadi kalau bertemu tapi dalam satu kalimat, bukan pisah ya. Kalau tadi kan khairan dengan lafal yarah, fadlan dengan lafal minallah, waman dengan lafal ya'mal. Tapi kalau dalam satu kalimat itu nun bertemu ya atau nun bertemu wawu, itu bukan lagi idgham bacanya, tapi idhar. Nah ini harus dipahami, termasuk bagian yang khusus bahwasanya lafal-lafal ini adalah dibaca idhar, bukan idgham. Kalau nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat ya, dalam satu kata lah, seperti lafal ad-dunya ya, ad-dunya itu non sukun bertemu ya tapi dalam satu kalimat, bukan 2 kalimat. Nah ada lagi lafal bunyanun, bukan dibaca bunyanun, bukan ad-dunya, dunya bukan dibaca ad-dunya, meskipun itu secara secara kaidah itu nun bertemu ya, yang mana ya ini adalah huruf idgham, tapi karena ini tunggal satu kata, satu kalimat, maka bacanya idhar. Ada lagi sin wa nun, itu semuanya dibaca idhar, bacanya idhar. Masuk dalam idgham ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, kalau tadi idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah. Ada 2 huruf yaitu idgham bila gunnah tanpa ada dengungnya, yaitu lam dan ro. Apabila tanwin dan mati bertemu salah satu huruf tersebut maka bacanya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terjadi bila mudgham dan mudgham fi berada dalam 2 kata yang berbeda. Jadi 2 kata yang berbeda. Kalau dunia binwan itu nanti kan satu kata, satu kalimat yang apa ya, satu kalimat begitu. Bila berada dalam satu kata maka untuk menghindari iltibas
miripnya sebuah kata dengan kata lain sehingga sudah dibedakan intibas itu. Tidak diidghamkan. Namun dalam Al-Quran memang tidak terdapat contoh bila gunah yang terdapat dalam satu kata yang sama, nggak ada. Kalau bila gunah nggak ada, yang ada bihunah kemudian dibaca idhar. Kalau contoh yang bila gunah dalam Al-Quran nggak ada yang satu kata, yang ada hanya idgham bihunah. Sebab tadi Ghafurur Rahim, ro sukun, ro tanwin bertemu ro, ya kan, lam ro huruf bila gunah itu. Kemudian hudal lil muttaqin, tanwin bertemu lam huruf idgham bila gunah. Nggak ada yang ditemukan dalam satu kalimat, nggak ada. Yang ada memang pisah. Mir rabbihim, nun sukun bertemu ra. Jadi itu bacaan namanya idgham bila gunah. Ghafurur Rahim, hudal lil muttaqin, mir rabbihim, dan seterusnya. Nah, idgham ini dalam keterangan di sini idgham harusnya idghamnya di atas ya, baru penjelasan utama filen, idgham bila gunah, idgham bil gunah, dan seterusnya. Idgham adalah memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya dengan sebab dekatnya huruf kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi idgham, ulama qiraat mengatakan atau ulama tajwid mengatakan idkhalu ahadil harfainil mutamathilain awil mutajanisain awil mutaqaribain fil akhar, memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya yang sama atau sejenis atau dekat makhraj atau sifatnya. Memasukkan satu huruf yang mana huruf itu sama dengan huruf berikutnya. Lah, kesamaan ini bisa jadi karena sejenis atau kedekatan ya, sejenis atau dekat makhrajnya atau sifatnya. Nah, huruf yang pertama masuk seakan-akan memang tidak nampak terbaca oleh huruf berikutnya. Kemudian jadi sebuah huruf dapat diidghamkan pada huruf berikutnya karena tiga sebab. Yang pertama, tamathul atau sesama jenis. Mudgham dan mudgham fih merupakan huruf yang sama seperti mim sukun bertemu mim, seperti lafal alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah ini sejenis mim dengan mim. Kemudian tajanus, jenisnya sama ya, yaitu merupakan huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya tidak. Makhrajnya sama, yaitu contoh tak dengan to, tak dengan to, ini makhrajnya sama, apa keluarnya itu sama, namun sifatnya berbeda, yaitu antara tak dengan to kan beda sifat, tapi makhrajnya sama. Tak dengan to makhrajnya sama. Nah, ini huruf yang sama sifatnya tadi, yang pertama dimasukkan di yang kedua. Tak dengan to, wa qala to, ini taknya tidak terlihat, tapi yang terbaca adalah to, wa qala ifah, begitu ya. Kemudian taqarrub, idgham dan mudgham fih memiliki kedekatan makhraj atau sifat. Ya, makhraj atau sifat. Makhrajnya dekat ya, bukan sama tapi dekat. Maka huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua. Wa qur rabbi adkhilni, wa qur rabbi, kalau dilihat lafalnya itu wa qul rabbi, namun bacanya wa qur rabbi, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi, dan seterusnya itu. Alam nakhluqkum, qaf dengan kaf, ini lain makhraj, lain makhraj, kemudian lain sifat, namun ada kedekatan ya, namanya idgham mutaqaribain. Sehingga istilah ini disebut
idgham mutamatsilain, kemudian idgham mutajanisain, dan yang berikutnya idgham mutaqaribain. Kalau yang tamatsul mutamatsilain adalah sama, hurufnya sama, mim ketemu mim dan seterusnya. Kalau mutajanis jenisnya sama tapi sifatnya berbeda, ya, makhrajnya makhrajnya sama, keluar hurufnya sama, antara ta dengan to itu kan keluarnya sama, namanya idgham mutajanisain. Kemudian mutaqaribain, berbeda semua tapi ada kedekatan. Taqarub itu kan kedekatan. Nah, itu yang awal huruf yang ada kesamaan, kedekatan yang bukan sama, kedekatan masuk kepada huruf yang kedua. Seperti tadi lafal lam dengan ra, wa qur rabbi. Kalau dilihat lafalnya wa kul rabbi, tapi bacanya wa qur rabbi. Itu namanya idgham. Jadi itu apa? Idgham itu berarti idghalu ahadil harfain, memasukkan salah satu dua huruf fil akhar. Idghalu ahadil harfain fil akhar, memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain. Huruf yang pertama masuk pada huruf yang kedua. Jadi sama sekali gak nampak huruf pertama itu. Baik itu karena faktor mutamathilain, tamatsul ya, jadi ada kedekatan ya, sama taksis, atau tajanus, jenisnya sama meskipun makhrajnya makhrajnya sama meskipun sifatnya berbeda. Dan yang terakhir adalah taqarub, semuanya beda namun ada kedekatan. Barangkali itu yang bisa kita bahas seputar ahkamun nun, as-sakinah wa tanwin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.